kota. Tapi kali ini dengan posisi dan tanggung jawab yang berbeda, itu rasanya mixed feeling sih, menyenangkan tapi juga ternyata memusingkan. Menyenangkannya kenapa? Karena pas balik ke kampus bisa nostalgia, ngeliat lagi muka-muka dosen yang dulu berjasa banget sama kita selama 4 tahun terakhir. Masuk ke kelas gitu, inget-inget lagi dulu duduknya di mana segala macem. Tapi ternyata nggak segampang itu ternyata jadi dosen. Hari H sebelum itu biasanya ya terpaksa jadi buka-buka buku lagi, baca-baca lagi, terus nyiapin slideshow, gimana sih bikin presentasi yang seru, yang menarik kan. Jadi setiap di kelas tuh ya kita nggak cuman lecture doang, pasti kadang ada muter film, ada diskusi juga, berusaha sesering mungkin involve mereka dalam setiap aktivitas belajar mengajar. Karena ini jadi pengalaman pertama yang exciting banget. Mudah-mudahan sih mereka juga seneng ya. Selamat datang di Komunikasi UI. Kita udah sampai di kelas produksi berita dan feature radio. Jadi ini adalah kelas mahasiswa jurnalistik. Jumlah mereka cuma 13 orang, jadi cukup intimate kelasnya. Dan hari ini kebetulan mereka akan melangsungkan UAS, di mana aku meminta mereka untuk bikin siaran radio live, buletin radio, dan mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti kita akan lihat keseruannya seperti apa. Oke, sambil nunggu persiapan, teman-teman di rundown-nya ada yang masukin berita soal kecelakaan gugurnya 4 prajurit TNI di Natuna. Belum. Oke, saya akan menugaskan teman-teman untuk memasukkan itu. Sistem baru untuk pelayanan aduan warga. Mekanisme pengaduan kini membuka sejumlah pos aduan yang melibatkan SKP dan Pemprov DKI Jakarta. Mekanisme pengaduan ini membuka sejumlah pos aduan yang dikawal oleh setiap satuan kerja. Dengan hard news yang pendopo balik kota itu, terus awalnya kita memang mau ketemu Pak Jarod dan udah janjian sama istrinya gitu. Terus pas nyampe di sana ternyata Pak Jarodnya ke Ancol, jadi pas nyampe balik kota jam 7 itu sampai jam 11 siang aku nunggu di balik kota. Terus sebenarnya abis itu kita ke Ancol nyamperin Pak Jarod, tapi ternyata Pak Jarodnya lagi nggak mau diwawancara. Melihat kalau ya ini harus ditinjau kembali karena sangat multitafsir. Kesulitan nyari angle-nya. Bagus kok. Tambah meyakinkan loh tadi. Berat kok. Dia lebih cenderung ke sebelah kirinya aja. Jadi tapi kalau misalkan kayak cuman di kertas 1 itu mulai jelas sebenarnya. Karena ini 2 kan kanan kiri. Kalian rekamannya pakai handphone? Oh ya emang itu handphone pasti. Kementerian Komunikasi dan Informasi telah turun tangan dalam mengatasi hal ini dengan memberikan tips dan telepon aduan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Fakta pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian atau hate speech. Penurunan atau kenaikannya sih nggak terlalu signifikan juga ya. Penjara, apa yang bakal terjadi sama Indonesia, berapa banyak yang bakal demo? Saya kecewa dengan. Do you want to hear news? Or do you want to tell news? Want to keep update? Here it is, 97.9
Jurnal Radio, The Voice of Truth. Undernya banyak banget. Iya. 12. Kenapa? Kita mbak itu kalau disusahin sama yang dieditin sama yang dinasa itu jadinya juga ada perbedaan pengawasan gitu. Bapaknya sebenarnya kayak dia ngasih pernyataannya kayak bohong gitu loh mbak, jadi kayak nggak ada yang berkunjung, nggak ada. Terus dia bilang, kan saya nanya, soalnya saya sering lewat di situ ada kawat berduri gitu kan mbak. Terus pak ini kawat berduri ini sejak kapan ya? Terus dia bilang enggak, itu udah dari lama kok, udah ada. Terus kayak enggak gini kan. Terus akhirnya kayak kita kayaknya nggak bisa dihadapin ya ini bapak. Terus kita niatnya mau nyusup mbak, masuk yang agak dari belakang gitu kan. Ketemu sama reporter TV One. Dia bilang kalau hari ini tuh Ahok baru aja Jarot sama tim kuasa hukumnya itu dateng gitu. Terus akhirnya oh iya makasih mbak. Terus dia bilang kalau ya petugasnya nggak bakal ngasih tahu mbak, gitu. Terus akhirnya kita Jadi ya udah media lain juga nggak bisa doorstop ya di situ. Nggak ada yang bisa doorstop. Kalian bisa tambahin juga di naskahnya tidak ada yang bisa dimintai keterangan. Jadi supaya pendengar tuh kebayang, loh kok dari semua ada kejadian itu kenapa tukang ojek yang dipilih? Itu tadi pertanyaan saya sebagai pendengar awam ya. Kok nggak ada yang lebih kredibel atau narsum utamanya mana? Apakah Jarotnya kah atau Ahoknya atau siapa pelaku utamanya, narsum utamanya si A1-nya kok nggak ada? Kok kalian malah nanya tukang ojek? Makanya tadi saya tanya cerita di balik itu seperti apa, ternyata seperti ini. Tapi pendengar kan nggak tahu background story kalau ternyata nggak ada yang bisa diwawancara, terus nggak ada yang mau ngasih informasi. Nah itu tetap bisa jadi berita, jadi kalian bisa nyebutin naskah. Kalian jadi kesannya jadi kalian yang ngasih tahu lah intinya gitu. Dan pendengar itu nggak suka kalau digurui sama reporter. Tugas reporter bukan untuk menggurui, dia menginformasikan. Kalau misalnya kalian pengen ngasih tips, sebaiknya memasukkan dari pakar atau ahli. Ketika kita jadi dosen itu ternyata benar kata orang-orang kalau memang guru itu emang orang tua kita di sekolah. Itu baru ngerasain saat beneran sekarang ngajar jadi dosen, ketika kita ngelihat mahasiswa kita bisa ngerjain tugas dengan baik, terus bisa waktu itu aku pernah nugasin mereka untuk nemuin salah satu narasumber dan dia bisa nembus narasumber itu, padahal wartawan aja belum tentu bisa. Itu tuh rasanya bangganya berkali-kali lipat, padahal itu bukan anak gue gitu, tapi ngerasa kayak oke, kita berhasil gitu mendorong mereka untuk push their limit gitu. Terus juga kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, kita juga ngerasa bapernya tuh lebay juga. Kayak misalnya mereka di kelas ada yang nyontek, terus ada yang males ke kelas, padahal hal semacam itu ya pasti selalu akan terjadi gitu di setiap tahun. Mahasiswa dari angkatan manapun pasti akan adalah yang namanya sering bolos, yang namanya sering nyontek pas lagi UTS gitu. Dan kalau menurutku kita negur harus tetap negur, tapi nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu marah-marah. Ngerasa jadi orang tua karena kita harus selalu ngasih contoh yang baik. Kayak misalnya lu di awal kelas lu udah menerapkan peraturan nggak boleh terlambat. Kalau terlambat lebih dari 15 menit nggak boleh masuk kelas. Nah kalau kita nerapin peraturan itu, kita juga harus nyontohin juga. Jadi ketika satu hari ada masa di mana aku telat, ya udah jadi gugur aja tuh peraturan, karena mereka akan ngebalikin lah, lo aja telat, kenapa gua nggak boleh telat gitu. Lo telat lo boleh masuk, kenapa gua nggak boleh masuk. Nah jadi berusaha sebisa mungkin untuk selalu ngasih contoh ke mereka. Terus tantangan kedua adalah bagi waktu, karena sekarang masih punya pekerjaan utama sebagai wartawan, sebagai jurnalis. Jadi kadang pagi-pagi ini kan ke kampus, ke Depok 2-3 jam di kampus, terus abis ini harus langsung liputan siangnya, dan itu bisa sampai malam banget, kadang sampai jam 10 malam. Nyampe rumah masih harus buka buku lagi, baca-baca catatan lagi, nyiapin presentasi, terus bongkar-bongkar lagi materi-materi kuliah zaman dulu, harus nyiapin dulu untuk kelas besok paginya. Dan itu kalau dihitung-hitung sebenarnya kerja lebih dari 14 jam sehari. Jadi dosen itu kebanyakan justru bukan kita yang ngajarin mereka, tapi kita yang belajar banyak sama mereka. Habis ini masih harus lanjut liputan. Sampai ketemu lagi nanti. Dah.